menjadi asli ya. Di sini diceritakan nama desanya, nama daerahnya itu asli, nama pemerannya juga benar, nama tokohnya. Sebetulnya aslinya ini kisah nyata nih. Nah, disitulah peran seorang ibu. Meskipun dia sudah besar, dia tetap anak-anak. Ibu tetap bertanggung jawab untuk bahasa Jawanya ngerih-ngerih gitu kan. Menenangkan hatinya kan gitu. Maka dijelaskan oleh ibunya, kalau dia jodohmu kapanpun pasti akan kamu dapat. Tapi kalau tidak, Allah tengah menyiapkan jodoh yang terbaik. Kenapa dia lost contact? Tadi itu karena memang sinyal di tengah laut itu susah gitu ya. Sehingga bahkan bukan cuma Indra, itu semua teman-temannya di situ juga susah kontak. Iya, suruh pasang BTS lah nanti kita provide. Jadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan. Biasa kita ngobrol-ngobrol santai lah ya di podcast Jagongan yuk. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama temen gue yang baru aja belum lama ini ngeluncurin buku novel, nggak tanggung-tanggung, luar biasa emang kawan gue yang satu ini nih. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya dukung terus channel Jagongan Yuk, YouTube-nya. Pasti dong klik tombol subscribe, like, comment, share, sama aktifin tanda lonceng notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan video terbarunya. Nah, kita langsung aja ngobrol sama Sobat Jagongan. Gue panggilnya Sobat Jagongan aja udah sekarang, pokoknya yang tamu sih Sobat Jagongan gitu. Sobat Jagongan yang satu ini Wiwi Yunianto, dia temen gue waktu kita pernah satu sekolah di SMP. Cuma sekarang ini kita udah nggak muda lagi lah gitu ya. Dia nulis buku luar biasa. Assalamualaikum Wi, apa kabar Wi? Luar biasa. Sehat-sehat Wi? Alhamdulillah. Aduh, terima kasih udah datang. Ya. Berkunjung ke studio. Wah, kaosnya keren banget, udah indah dalam mimpi nih. Monggo kalau mau say hello sama Sobat Jagongan nih sebelum kita ngobrol. Baik. Ya, halo Sobat Jagongan, gue Wiwi Yunianto. Memang betul SMP ya, di SMP 88 dulu. Maaf ya, boleh kan nyebut nama ya, santai. SMP 88, kemudian dia bilang baru-baru aja meluncurkan sebuah buku. Itu betul, baru kali ini meluncurkan buku. Tapi sebenarnya kalau suka membaca itu sejak dari SD kali ya, sejak bisa baca. Kemudian baca novel yang pertama kali itu garapan Alfred Hitchcock, 3 trio detektif, itu. Kemudian berlanjut ke Mirawe, terakhir itu dari jendela SMP, ya kan, yang difilmkan, Biarkan Kami Bercinta. Kemudian Kidung untuk Pak Guru, ada juga Sepenggal Dusta, Cinta Cuma Sepenggal Dusta, itu. Terus berlanjut sampai akhirnya kepengen bikin novel sendiri. Iya, luar biasa. Nah, Sobat Jagongan, di awal nih, ini salah satu contoh lagi ya, salah satu contoh bahwa balik lagi menurut gue usia tidak menghalangi kreativitas seseorang untuk melakukan atau melahirkan suatu karya, apapun itu bentuknya. Nah, kebetulan kalau Wiwi ini dia nulis buku ya. Nah, Wi, ya, ini judulnya Indah Dalam Mimpi, Wi. Ini luar biasa banget, Wi. Mampu, Masya Allah. Nah, cuma pertanyaan pertama ya, Wi. Iya. Kok yao gitu. Kok yao gitu. Baru sekarang triggernya apa nih? Pemicunya apa, Wi? Ya, kemarin-kemarin tuh masalah kerja ya. Kita sibuk kalau usia masih muda-muda tuh kan kerja terus kita pingin nulis nggak sempet, kan? Nggak sempet. Nah, baru belakangan setelah mikir-mikir nih udah usia segini, ya kan? Nanti kalau pensiun mau ngapain? Dan nggak mungkin ketika begitu pensiun kita langsung berkarya, nggak mungkin. Jadi harus dirintis dulu. Mumpung masih kuat, kita
ya belajar lagi, baca-baca lagi, tanya-tanya lagi. Akhirnya kita berpikir, pribadi gue berpikir, gue coba gores-gores gitu kan. Dan gue inget-inget cerita apa yang paling berkesan di hati kan gitu nih. Kita mau lanjut ini diskusi kan ya. Gas nih. Jadi ketika mikir-mikir kisah apa yang paling mengena, kalau legenda nanti lahirlah si Pitung kembali kan repot juga gitu kan. Udah akhirnya pikir pengalaman pribadi. Nah ketika waktu masih kuliah ceritanya nih, kuliah ada kesempatan untuk praktek di satu daerah, ini jadi asli ya. Di sini diceritakan nama desanya, nama daerahnya itu asli, nama pemerannya juga benar. Nama tokohnya sebetulnya aslinya ini kisah nyata nih. Berdasarkan kisah nyata ya. Berdasarkan kisah nyata ya. Tetapi ini tentu dikemas agar dramatisir, kemudian juga dicampur dengan bengong lah ya. Bengong. Mudah-mudahan dari hasil kisah nyata, bengong, dikotak-atik, ini berkenan di pembaca gitu. Bukan bengong kali, bahasa kerennya meditasi. bisa ya. Iya. Ini sengaja, gue udah baca bukunya ini sampai gue pakai ini baju waktu gue ngefans banget sama almarhum Didi Kempot ini Lord of Broken Heart tuh. Ini apa namanya, kagum sama si Didi Kempot atau emang pengalaman pribadi Broken Heart? Wah, kalau yang itu nah, Wi, ya gue sih jujur aja gitu ya, kagum Wi sama lu Wi, dalam arti tetap bisa terus berkreasi, berkarya gitu, apapun bentuknya gitu ya. Balik lagi Wiwi udah bisa membuat suatu cerita dan dibukukan gitu. Walaupun mungkin masih istilahnya, koreksi kalau salah ya Wi, istilahnya masih dalam lingkungan internal dulu lah, dari teman-teman aja dulu yang deket. Wiwi coba untuk istilahnya mendapatkan masukan atau feedback dari teman-teman, gimana sih hasil tulisan gue gitu, karya gue gitu kan. Oke. Nah, Wi, ini kalau tadi udah cerita nih, gue juga udah baca Wi, jujur aja gue udah baca nih Mencolongan. Ada Indra, tokoh utamanya Indra, seorang mahasiswa KKN ya di kampung di pesisir, detail banget. Sama ketemu sama Neneng, gitu, luar biasa nih Indra sama Neneng. Nah itu kan ya namanya anak muda ya, kita juga pernah muda gitu kan, sayang mereka belum pernah tua gitu. Nah itu kan cukup hanyut gue bacanya gitu kan, dari awal gitu kan, ingat itu muda lagi gitu kan, asik nih gitu kan, yang namanya baru ya demen-demenan lah sama lawan jenis gitu, sama cewek gitu kan. Nah terus sampai, nah cuma memang ada beberapa menurut gue yang kok gantung gitu ya, gantung nih ceritanya nih gitu kan, gimana ini Wi gitu istilahnya, antar aja ngobrol lah sama Wiwi langsung gitu kan. Nah ini ceritanya begitu si Indra, dia KKN, tinggal di rumahnya, di rumah nggak disebutin siapa, tapi pokoknya di kampungnya, di kampungnya lah gitu kan. Nah di kampungnya itu terus ketemulah sama Neneng gitu kan, dia seneng sama Neneng gitu, istilahnya oke juga nih, ini kembang desa nih, kembang desa. Nah terus memang ada satu cerita yang gantung di situ, di saat dia si Indra ini tidak selalu mendapatkan respon dari Neneng gitu kan. Itu kenapa Wi, kok si Nenengnya pasif banget sih, gemes gue. Zaman dibuat ini atau zaman waktu ketemu lah sama si tokoh yang itu, yang tadi berdasarkan kisah nyata itu, memang anak-anak desa terutama itu nggak berani terus terang seperti anak sekarang. Iya, soalnya dia mau apa enggak sih nih, mau apa enggak, itu bikin penasaran, emang nggak paham, nggak langsung gitu, nggak ada kayak cerita kayak gitu. Dia pasti kita dibuat bingung dulu gitu kan. Makanya si Indra ini
penasaran banget dia Hmm. setelah dia pamitan karena selesai masa masa KKN. KKN-nya itu 2 minggu, dia pulang ke Jakarta, tetapi kan dia sempat minta nomor HP Iya. ya. Kita kondisikan bahwa saat itu sudah ada HP lah. Nah, dia tetap berkomunikasi. Makanya dia nanya nih kalau dia kangen, nah gitu kan. Memang dari kata-kata seperti itu, si Indra sudah merasa oh ini si Nanang nerima gitu lah. Makanya ketika dia punya pedean aja, ketika dia balik lagi ke desa itu untuk bertemu silaturahmi dan diajak jalan-jalan ke Cirebon kota ya, itu dia menyampaikan, tapi terdiam lah si neneknya itu karena memang saat itu perempuan desa ya seperti itu. Iya, karena ini sih ini aja gitu, jangan pernah asumsi kalau yang begituan. Kan ya kita berteman aja, temen gue bahaya kalau temen doang. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan itu kan, ya dalam kehidupan itu kan kita juga berasumsi. Nah, setelah kita membuktikan ternyata gagal, ya baru pentok itu. Seperti itu aja. Iya. Iya, karena ya satu sisi itu memang akhirnya kalau memang itu ternyata maksud dan tujuannya untuk memang istilahnya menginikan perasaan si pembaca gitu, penasaran lah. Iya. Membangkitkan rasa penasaran. Kenapa gemes gitu? Gue baca gemes kenapa? Wah ini belum ketemu Ibu Kartini, ini emansipasi nih. Harusnya sekarang udah era emansipasi, cewek juga nyatain aja gitu kan. Ya, mungkin banyak yang gitu, tapi dalam hal ini tokohnya nggak seperti itu, beda dikit lah gitu ya. Nah, terus kan di salah satu bagian lagi setelah tadi Wiwi juga ada cerita, si Indra balik lagi kan setelah KKN kan. Ya bilang wah demen banget ya disuguhin pisang goreng apa segala macam gitu kan. Enak banget gitu. Nah, terus mereka semakin intim lah. Nah, nanti Sobat Jago kan bisa baca nih. Kalau ini untuk dapetin bukunya, penasaran sama ceritanya kayak apa sih? Nah, nanti belakangan. Sabar. Tenang, kita ngebahas dulu ini juga. Nah, itu kan dia balik ya. Balik lagi. Udah selesai tadi Cirebon kota gitu kan. Nah, kemudian dia kan paling enggak gue ngebacanya sih nangkepnya dia mereka sudah lebih akrab lah. Masing-masing sinyal-sinyalnya tuh udah langsung pada nangkap gitu. Oh, ini begini, oh begini gitu kan. Walaupun ada yang satu sisi itu juga buat gue gantung adalah begitu mereka entah itu maksudnya bercanda atau apa, emang mau Mas Indra nikah sama saya? Mau, kapan? Sekarang gitu. Terus si neneknya langsung diem gitu kan. Diem gitu. Aduh, apa gue salah ngomong? Ditonton sekarang gitu kan. Nah, terus baliklah gitu. Nah, pulang itu kan itu balik lagi. Kenapa sih neneng kagak mau bales, nggak mau jawab gitu. Akhirnya ya itulah gemes gitu kita sebagai cowok gitu kan. Apa sih ini maunya gitu. Ya, waktu dia dihubungin sulit gitu kan, Indra dia bertanya, ini kenapa gitu kan, apa sakit atau gimana? Dan itu terjawab ketika sesaat sebelum Indra berangkat berlayar. Ditelepon lagi ditelepon dia menerima telepon dari nenek dan nenek menyatakan dia siap, bersedia. Itu kan terjawab sudah. Kenapa? Itu ada di situ kan disampaikan bahwa kemarin itu dia kaget aja gitu. Padahal dia mau, cuma kaget sehingga dia nggak bisa berkata-kata gitu loh. Iya. Luar biasa gitu kan istilahnya. Nah, lu mengarang ini, Wi, gitu kan. Mengarang ini apakah hanya istilahnya terlepas dari pengalaman pribadi atau tidak. Kan kita perlu daya imajinasi lagi gitu kan. Istilahnya buat gue pribadi itu nggak gampang loh. Istilahnya kita bisa merangkai kata-kata menjadi suatu kalimat, menjadi suatu cerita itu buat gue nggak gampang gitu. Ya, jadi waktu kita mau merangkai kata yang mana yang pas, memang butuh beberapa kali menulis. Misal kata ini mau menyampaikan, misalnya ya kita menyampaikan I love you saja dalam bahasa Indonesia itu berbagai cara bisa kita lakukan gitu. Nah, kita coba satu kalimat ini cocok gak, kalimat berikut cocok gak begitu. Kita harus uji coba terus. Coba lagi. Oh, terakhir kita pilih yang ini. Dan ketika dia sudah jadi buku pun sebenarnya belum tuntas kan, makanya dilepas pasaran, nanti kita tunggu kritik masukannya gitu, masukannya gimana nih gitu. Karena ada
eee, juga tanggapan si pembaca ini kadang-kadang tergantung dari usia ya. Ada usia yang masih 20-an ketika dia membaca, "Pak, ini saya kok nggak bisa move on ya dari cerita." Gitu, ada. Tetapi beda lagi dengan seorang ibu muda yang anaknya sudah SD. Dia juga bilang, "Mas, saya kok jadi merasa jadi mahasiswi ya?" Gitu ya, macam-macam. Ada juga yang memang sudah hampir seumuran sama kita, dia bilang ceritanya terlalu singkat gitu ya. Jadi itu tergantung penerimaan atau tanggapan dari masing-masing pembaca. Kita semua tampung. Iya. Nanti perbaikannya gimana? Ya nanti di buku berikut gitu loh. Nggak yang ini langsung kita perbaiki kemudian kita terbitkan lagi ya enggak gitu. Nah, lu sendiri nih, lu menyelesaikan satu buku ini itu berapa lama? Kira-kira 3 bulan lah ya. 3 bulan? 3 bulan. Cepet lah 3 bulan mah. Ya itu juga artinya kalau lagi mood datang, itu langsung ngambil laptop, ketik. Apapun kita lagi sibuk apapun. Kadang-kadang tengah malam terbangun, wah kayaknya mau ngetik nih, mau nulis nih. Ya udah, kita bangun, kita ketik, tahu-tahu udah sampai subuh gitu kan. Jadi memang kemarin itu jam tidur nggak jelas gitu. Nggak jelas. Tapi nggak ada yang protes kan di rumah? Nggak ada yang protes. Walaupun ya kita tinggal nggak ada protes. Paling yang protes anak yang paling kecil. Ayah ngapain sih? Gitu. Jadi ya memang 3 bulan. Saya pikir kemarin agak lama. Ternyata ada juga yang menganggap itu cepat gitu. Nah, seperti itu aja. Kadang-kadang memang penulis itu berdasarkan mood sih ya. Kalau dia lagi mood dia bisa. Tapi kalau lagi nggak mood, kita ngadepin mesin cetak, laptop itu bisa sampai beberapa jam itu kita nggak nulis apa-apa, nggak ngetik apa-apa. Gue inget tuh kalau pas nulis itu, itu lagi skripsi doang. Itu aja berapa lama gue lebih kayak 3 bulan tuh. Apalagi gue ceritain. Padahal kan secara kalau skripsi itu kan memang materinya sudah jelas gitu, ngambil topiknya apa gitu kan. Nggak, istilahnya apa sih dulu nyadur gitu kan, ngambil dari tulisan siapa gitu kan, tinggal kasih footnote, tulisan catatan kaki atau. Nah kalau ini kan memang benar-benar yang buat gue gitu, koreksi kalau salah, murni adalah daya pikir, istilahnya imajinasi si penulis gitu loh. Ya, jadi memang kemarin itu nggak kronologis memang cara nulisnya mulai dari awal sampai selesai, tidak. Kadang-kadang pikiran kita melompat, wah kayaknya mau ditutup penutupnya, ya kita tulis yang penutupnya itu, tulis selesai, kita balik lagi ke belakang lagi. Jadi seperti itu. Lalu kemudian kita satukan, kita sinkronkan, ini mana yang dari mana, tahapan mana yang paling baik, dan itu akhirnya ketemu. Gitu. Walaupun nggak sempurna lah, ini buku pertama ini. Gitu kan. Siap. Jadi dari situ, jadi kita tulis, kadang-kadang alur yang kita tulis pun kita bisa belok kanan belok kiri sedikit, yang penting tidak putus lah. Gitu. Iya. Yang penting kan istilahnya mungkin kalau dari gue seorang penulis itu dalam hal ini Bibi gitu kan, mau istilahnya bahasa kerennya sih open mind gitu ya, dalam arti membuka memang justru feedback sebanyak-banyaknya ya yang ini mau kita tangkap gitu kan, Wiwit mau tangkap. Kalau gue cuma mengartikan simpelnya, gue mau jualan nasi goreng misalkan gitu kan, ya udah gue coba masak, gue bagi-bagiin deh gitu kan. Ya apapun, karena balik lagi kalau dalam hal tulisan mungkin pola pikir, perasaan, kalau di makanan kan selera gitu kan. Menurut gue udah pas sih, tapi gue kurang asin nih Wan gitu kan misalnya gitu kan. Pedesnya kurang nih dikit, padahal gue cabenya udah 3 gitu kan. Atau ya garamnya udah cukup. Oh iya, tapi ya kita tampung gitu semua masukan. Balik lagi pada akhirnya ini kita mau lempar pasarnya ke siapa gitu. Kalau bahasa lebih ngerucutnya lagi, segmennya siapa gitu kan. Umuran berapa gitu, apa yang kita tulis apakah bisa mencakup misalkan katakan dari ABG sampai nenek-nenek gitu kan, apa skopnya itu bisa mewakili atau memang ini segmennya itu anak ya umur 12 sampai 18 tahun misalnya, atau ini ya penulis lah biasanya yang lebih tahu gitu kan segmennya dalam menentukan
oh ini tulisan gua, ini buat hiburan doang atau apa. Tapi luar biasa, Wi, benar-benar. Nah, balik lagi gitu kan ke buku ini. Nah, itu kan ke cerita tadi, Ya, ya kan? Berlayarlah si Om Indra. Indra nih. Ya. Berlayar. Dia, gue lupa, kayaknya lost contact juga deh. Nggak jawab-jawab tuh si Neneng. Ya, Lowbat atau gimana tuh? jadi kalau berlayar itu pengalaman pribadi ya. Eh, Ternyata memang di tengah laut itu sulit banget sinyal. Jarang sekali yang namanya bisa kontak. Sulit. Kemudian emang diceritain dia karena ini pelayarannya bukan pelayaran mengangkut barang atau manusia, tetapi mencari ikan. Jadi di sana ada tahapan-tahapan sampel dulu, sampel ikan di daerah di sini namanya oceanography kan. Itu mencari di mana sih daerah yang memang ikannya banyak gitu. Simpelnya gitu, cari sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Dan ketika sudah selesai baru ditebar jaring. Namanya jaring itu jaring pursain, memutar gitu kan. Baru keesokan paginya itu ditarik dan ikan baru tersangkut di sana. Kenapa dia lost contact? Tadi itu karena memang sinyal di tengah laut itu susah gitu ya. Sehingga bahkan bukan cuma Indra, itu semua teman-temannya di situ juga susah kontak ya, so keluarganya. pasang BTS lah nanti kita permainan. Jadi laku kan. Jadi seperti itu. Jadi memang dia lost contact beneran. Gitu. Dan ketika di darat dia ditelepon lagi, ternyata di WA ya, di WA itu kartu undangan digital gitu kan, yang dilakukan oleh teman-temannya si Neneng, sahabatnya si Hana maupun si Jana, yang dulu waktu awal si Indra melihat Neneng itu yang teriak Jana, namanya Neneng. Gitu. Dia merekam, di akhirnya yang ngasih tahu. Seperti itu. Kenapa tidak Neneng sendiri? Memang ini di sini saya sembunyikan karena memang supaya nebak-nebak dia membaca gitu kan. Tapi kok nggak dia dulu sendiri sih. Dari kalau orang yang namanya di desa itu zaman itu ya itu masih ada pingit gitu ya. Dia nggak bisa menghubungi dunia luar. Jadi temannya lah yang karena istilahnya ya pada saat terakhir mereka udah istilahnya jadian lah bahasa gue gitu kan. Udah jadian istilahnya, lo mau nggak nikah sama gue? Mau katanya gitu kan. Istilahnya akhirnya jawab iya, kemarin kaget. Nah terus tahu hilang kontak. Sekarang gue cuma ngebayangin seorang Indra gitu ya. Asik, walaupun LDRan gitu kan. Walaupun LDRan ya udahlah, gue udah punya cewek yang gue seneng nih, si Neneng gitu. Tahu terima undangan pernikahan gitu. Ya salam gitu kan. Istilah gimana ceritanya gitu kan. Lu udah mau nikah sama gue, terakhir ngobrol, terus kita nggak ketemu karena gue tugas berlayar, tahu-tahu lu mau nikah gitu kan. Itu kalau istilahnya, kalau gue nih gitu kan, kalau dulu masih undangan zaman kita masih cetakan, gue sobek-sobek. Kalau mau HP mau buang saya. Dan makanya disitulah Indra menangis ya kan, itu dia terima informasi itu saat dia perayaan kelulusan. Dia tadinya gembira, dia bisa lulus, tapi ternyata begitu mendapat itu dia kan sempat nangis, bahkan HP-nya jatuh, diambil sama temannya Dimas ya. Diambil sama Dimas baca, sampai pulang dia nggak bisa sendiri, harus diboncengin sama Dimas. Itu keadaan skis dia kan, kejiwaan dia yang mengalami goncangan. Nah, disitulah peran seorang ibu. Meskipun dia sudah besar, dia tetap anak-anak. Ibu tetap bertanggung jawab untuk bahasa Jawanya ngerih-ngerih gitu kan, menenangkan hatinya kan gitu. Maka dijelaskan oleh ibunya, kalau dia jodohmu, kapanpun pasti akan kamu dapat. Tapi kalau tidak, Allah tengah menyiapkan jodoh yang terbaik. Di situ penyelesaian soal keguncangan. Nah, ketika kenapa sih Neneng itu bisa tahu-tahu nikah? Di belakang ada sebaris kalimat yang disampaikan di situ, bahwa walaupun bapaknya itu telah menjodohkan dia dari kecil dengan anak kerabat jauhnya, tetapi Allah Maha Kuasa menentukan jodoh Neneng adalah Indra. Di situ ditutup. Oh, berarti ini kita ngulik aja ya, istilahnya.
Berarti pada saat si Neneng sama Indra PDKT gitu kan, Ya, si Neneng nggak tahu tuh. nggak tahu Oh, kan, kalau dia udah dijodohin tuh nggak nggak tahu. tahu kan jodoh waktu masa kecil. Gimana sih Neng lo? Iya karena koreksi kalau salah ya. Dalam artian, seingat gue di buku itu tidak ada cerita tokoh bapaknya gitu. Ya, memang bapaknya tuh udah nggak ada, makanya Iya. Fatihul sebagai kakak tertua dia menjadi wali gitu. Iya iya iya. Nah, sama ini sih apa? Hanya berdasarkan adat gitu ya. Ya, Nah, kan dia berangkat tuh akhirnya kan ke ya, kampung nih mau ke hajatan si Neneng gitu kan. ya, Udahlah berbesar hati aja lah. Ya wis, gitu berangkat deh. Yuk kita berangkat. Nah, sama orang tuanya semua gitu kan. Nah, somehow dia di jalan itu ngelihat tragedi kecelakaan, ya, ya kan? Ya, tragedi kecelakaan yang karena mungkin si Indra pun nggak kenal siapa atau iya, orang nggak kenal, tahu, betul, ya kan? kenal. Ya udahlah, empati aja, turut duka, kasihan gitu, walaupun juga dia nggak nolong sih di cerita itu cuma, oh ada kecelakaan gitu. Nah, sampailah dia di Rumah tempatnya, Neneng. kampungnya Neneng Iya, gitu kan untuk hadir di hajatan. Nah, sampai di sana ternyata di situ kan diceritakan bahwa mempelai pria ini nggak datang gitu kan, walaupun di situ hanya lu ada tulis sedikit dirasa enggak lah mudah-mudahan bukan gitu iya, kan iya. pada saat dia melihat kecelakaan di jalan itu. Tapi ternyata ya kejadian gitu bahwa yang kecelakaan itu adalah calon Suami. suaminya si Neneng. Nah, yang kok dia nggak istilahnya secara ini gitu ya, lu main dikawinin aja di situ gitu kan istilahnya, apakah dalam arti ya ini sih hanya ini gua aja gitu ya istilahnya secara pribadi, kalau memang dia kan masih ada masa berduka atau apa langsung dikawinin juga di saat itu gitu istilahnya, kasihan banget ini satu sisi gitu ya, satu sisi kasihan banget ya calonnya si Neneng yang udah dijodohin gitu. Ya si Indra aja mah seneng-seneng aja, gue juga kalau jadi lu asal happy-happy aja gitu. Cuma di keluarga satu, aduh ini tega juga di sini. Sebenarnya, Eh, pertama harapan banyak orang hmm, ketika dia tidak jadi gagal, hmm, tidak jadi nikah dengan pilihan hmm, orang tuanya, dia memang harus nikah sama si tokoh utama itu. Itu hmm, kan pertimbangan pertama. Yang kedua, memang si Fatihul itu kan bilang, saya hmm, kakaknya tertua dari Neneng, iya, demi masa depan Neneng, hmm, bersediakah kamu menikah dengan Neneng adik saya? Kan itu. Jadi dia untuk menutupi kedukaan hmm, Neneng. Pertama dia sudah tidak jadi. Awalnya kan dia hmm, dipaksa nikah sama yang lain, orang yang hmm, lain yang dia tidak kenal gitu. Setelah mau nikah justru malah ditinggal. eh, Dan ini untuk menutupi kedukanya itu dikembalikanlah ke yang pertama yaitu eh, Indra gitu loh. ya udah deh sama dia. Ya, Seperti itu. dalam arti mungkin kalau gue gitu kan mungkin akan lebih asik gitu ya. Ya, Tapi ya balik lagi, ya ini ya, kan hanya dari sisi gue pribadi. Istilahnya kalau aja, oh ternyata udah sini nggak jadi, ada masa mungkin masa idah lah gitu ya. kalau bahasa Istilah, Indah itu cerai. iya enggak istilahnya gitu, Ya, istilahnya gitu. ya, Jadi ya. ada jeda bahwa keluarga si Neneng pun menghargai, menghormati keluarga calon yang walaupun mungkin nggak jadi gitu. Tapi mengenai nggak yang langsung, ya udahlah si Anu nggak datang, udah nih sama Mas Indra aja langsung, langsung aman gitu. Kayak gitu sih istilahnya. Tapi ini hanya menurut pemikiran gue pribadi Lewi gitu kan istilahnya. Tapi secara keseluruhan gue selalu tuh, nggak jempol empat empat empat. Dalam Terima kasih. artian lu masih bisa mengoptimalisasikan diri lo untuk terus berkarya. Itu sih yang utama menurut gue gitu ya. Ya, Apapun nanti hasilnya bagaimana pendapat orang, ya apa yang lu lakukan udah benar nih. Istilahnya lu lempar dulu gitu kan, istilahnya cek ombak lah gitu kan, respon pembaca siapapun dia seperti apa dengan karya tulisan yang sudah lu bikin gitu. Tapi ngomong-ngomong Wi, ya. ini kalau sobat jagongan yang penasaran mau pesen mau beli itu cerita apa sih itu si Iwan sama Wiwi cerita
Gue juga pengen baca dong detailnya kayak apa. Bisa di mana nih, Wi? Lo Ya, cepetin. sementara waktu sih memang masih langsung ke penulisnya gitu ya. Oke, sebentar. Nah, Sobat Jagongan, penulisnya udah langsung ngomong nih. Jadi sementara ini Sobat Jagongan kalau mau bisa nanti lihat di kolom deskripsi gua cantumin nomor kontaknya penulis. Bisa WA atau kontak langsung mau ngobrol kenalan sama Wiwi Yunianto, penulis novel Indah Dalam Mimpi. Bener kan Indah Dalam Mimpi? Cuma mimpi Betul. doang ya. Indah Dalam Mimpi ini kalau mau pesan bukunya nanti bisa langsung sama yang bersangkutan. Udah ada tanda tangannya nih. Tuh, sebentar. Tuh, udah ada tanda tangannya juga. Oh, luar biasa emang ini di sini. Nah, gitu. Jadi nanti pada langsung telepon nih, Wi. Siap, Ya. silakan. Nah, Sobat Jagongan, balik lagi. Kita tadi gue udah tegasin bahwa usia tidak menghalangi ya, teruslah berkarya apapun itu bentuknya. Contoh ini di depan gue ini ada Wiwi yang walaupun secara ya kita nggak usah ngejudge deh, rambut juga udah sama putihnya sama gue, jenggotan di sini. Udah kagak ada yang hitam lagi. Udah keluar dari golongan hitam. Udah meninggalkan dunia hitam. Nah, istilahnya tapi terus masih aktif dan berkarya. Nah, begitu juga sih harapan gue buat Sobat Jagongan juga yang nonton, apapun itu bentuknya, teruslah berkarya. Ya, Wi ya? Betul. Gitu. Ada tips dari mungkin dari seorang Wiwi Yunianto untuk Sobat Jagongan? Iya, betul kata Bang Iwan tadi ya. Kalau kita masih mau belajar, maka usia tidak membatasi. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, Sobat Jagongan, gitu. Sementara kita ngobrol sama Wiwi, seorang penulis novel Indah Dalam Mimpi, ya. Sekian dulu dari gue. Nanti kalaupun ada yang ingin tanya, mau komen, silakan tinggalin tulis di komen. Kalau ada yang mau pesen, nanti bisa langsung lihat di kolom deskripsi untuk nomor kontaknya. Gitu, Wi? Siap, Ya. betul. Ya. Oke, Sobat Jagongan, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk. Dengan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau ada video terbarunya. Oke, sekian dulu dari gue ya untuk episode kali ini. Buat Wiwi, sukses selalu, Wi. Sehat Terima ya. kasih, sehat. Alhamdulillah. Oke, nah Sobat Jagongan, gua pamit sama Wiwi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.